Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Tapi mengantisipasi itu kita mengharap jangan ada kemacetan, jangan sampai macet. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Kami menyapa Anda dari Bukit Waluyo Indah untuk Warta Kepton pagi ini. Dan inilah pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau ringkus mantan Direktur Utama BPR Bahteramas Bau-Bau atas dugaan tindak pidana korupsi. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau harap aktivitas masyarakat di sepanjang jalan bypass Waruruma Lakologo tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 13 Januari 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Polres Bau-Bau ringkus mantan Direktur Utama BPR Bahteramas Bau-Bau atas dugaan tindak pidana korupsi. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Ex-Direktur Utama BPR Bahteramas Kota Bau-Bau Abdul Qadir diamankan jajaran kepolisian Polres Bau-Bau atas dugaan tindak pidana korupsi. Qadir diamankan lantaran terlibat penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada pengelolaan dana perusahaan daerah BPR Bahteramas tahun anggaran 2014-2017 yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Sultra dan Pemkot Bau-Bau. Pria parubaya usia 51 tahun itu diamankan pada 9 Januari 2023 di kediamannya di Kelurahan Bukit Waluyo Indah. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk mengungkapkan akibat ulah tersangka BPR Bahteramas Bau-Bau mengalami kerugian keuangan sebesar 1 miliar 85 juta rupiah hasil audit BPKP. Dari tangan pelaku juga diamankan barang bukti 60 bundel, diantaranya surat keputusan direksi, perjanjian kredit, sertifikat tanah dan akta jual beli. Pada pelaku yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Sementara Kasat Reskrim Polres Bau-Bau AKP Najamuddin mengungkapkan modus operandi tersangka dengan memanfaatkan deposito berjangka dan penerimaan dana bunga deposito Bank Bahteramas sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan dan melaporkan nasabah fiktif. Tersangka juga memfasilitasi perkreditan para korbannya dengan tidak sesuai prosedur seperti sertifikat tidak dimasukkan dalam agunan sehingga menimbulkan kerugian negara. Dari Provinsi Sultra yang diberikan kepada BPR serta dana dari Pemda Kota Bau-Bau untuk perkreditan dan dana penyertaan yang masuk adalah APBD sehingga masuk dalam tindak pidana korupsi. Lanjut AKP Najamuddin, penyidik terus mendalami kasus tersebut untuk mengetahui adanya keterlibatan pihak lain. Kasus tersebut juga sudah P21 di mana tersangka dan barang bukti akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pidana seumur hidup atau maksimal kurungan penjara 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau harap aktivitas masyarakat di sepanjang jalan bypass Waruruma Lakologo tidak mengganggu kelancaran akses lalu lintas kendaraan umum. Mengenai hal itu Harul Mulku melaporkan. Tapi mengantisipasi itu kita mengharap jangan ada kemacetan, jangan sampai macet. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Abdul Karim meminta pengunjung maupun pelaku UMKM di sepanjang jalan bypass Waruruma Lakologo tidak mengganggu kelancaran jalur lalu lintas kendaraan umum. Hal itu diungkapkan Abdul Karim sebagai respon terhadap meningkatnya angka kunjungan dan mulai menjamurnya pelaku UMKM yang terkesan semraut dan belum tertata rapi. Abdul Karim menyebut tujuan utama dibuatnya bypass tersebut menjadi jalur alternatif untuk mengurai kepadatan kendaraan di ruas jalan Waruruma Atas. Kemarin kita sudah survei ke sana, melihat itu bersama teman-teman di bidang lalu lintas, bidang Sarpras. Karena ini masih belum ada penyerahan ke kita. Nah, karena ini aset provinsi yang baru dibangun ini baru kelar, cuma karena memang view-nya bagus, kemudian pemenang, kemudian ini sudah viral.
Masyarakat kita seperti itu. Biasa saja yang lalu ada viral kebun bunga, viral semua orang mau ke sana. Ada viral panggung di belakang benteng, itu juga. Nah, ini saya melihat ada seperti itu. Nanti pada akhirnya mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang biasa saja itu. Tapi mengantisipasi itu kita mengharap jangan ada kemacetan, jangan sampai macet. Khusus terkait keberadaan para pelaku UMKM, Abdul Karim mengaku dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai OPD terkait, termasuk pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat, agar didapatkan solusi terbaik, perputaran ekonomi dapat tetap berjalan, masyarakat dapat berwisata dengan nyaman, namun tidak mengganggu kendaraan umum yang dari dan menuju luar kota Bau-Bau. Kita butuh nanti koordinasi dengan pihak terkait, mau lantas, kemudian tata ruang, kemudian dengan pedagang kaki lima, dalam hal ini misalnya pengaturan dari Perindak, termasuk nanti dengan Satpol PP dan pemerintah kecamatan kelurahan. Nah, karena ini masyarakat mereka, sehingga mereka bisa dilakukan pemberdayaan. Yang penting aktivitas di situ tidak menghalangi kelancaran lalu lintas yang ada. Rapat koordinasi itu, lanjut Abdul Karim, juga akan membahas apakah akan diberlakukan jalur satu arah di Jalan Poros Waruruma, termasuk rencana diaktifkannya kembali terminal luar kota Lakologou. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melapor. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mencatat dari 390 km jalan yang telah dibangun, 93% diantaranya layak dilalui. Permukaan jalan yang layak dilalui itu terdiri dari kondisi baik, sedang, dan rusak ringan. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. Jadi artinya bahwa data kami ini jalan di Bogor sebenarnya sangat bagus lah kondisinya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau mencatat dari 390 km panjang jalan daerah yang telah dibangun, 93% diantaranya layak dilalui. Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud mengungkapkan permukaan jalan layak dilalui tersebut terdiri dari kondisi baik atau jalannya mulus teraspal sekira 44% lebih. Selanjutnya kondisi sedang atau jalan lama yang belum diaspal ulang lebih dari 5 tahun sebesar 11,96%. Kemudian kondisi rusak ringan namun jalannya masih layak dilalui yakni 36%. Ini data yang kami miliki juga bahwa kalau jalan kondisi baik di Kota Bogor itu sekitar 44,04%. Kondisi yang baik itu kan indikatornya bahwa jalannya memang mulus. Ada juga jalan kondisi sedang itu sekitar 11,96%. Kondisi sedang ini ya mungkin sudah lama kita belum aspal kembali. Terus kondisi rusak ini sekitar 36%. Jadi artinya bahwa data kami ini jalan di Bogor sebenarnya sangat bagus lah kondisinya. Walaupun mungkin masih ada jalan-jalan yang menurut indikator kami itu kurang bagus, tapi layak dilalui. Meski begitu, kata Hamzah, terdapat 7% lebih jalan di Bau-Bau kondisinya rusak berat. Berdasarkan indikator, jalan tersebut sudah tidak dapat dilalui. Tentu tidak bisa saya katakan bahwa jalan Bau-Bau itu 100% bisa dilalui, pasti ada yang tidak bisa dilalui. Nah ini sekitar 7% inilah yang jalan yang rusak berat. Kedepan, kata Hamzah, persentase jalan rusak berat itu akan menjadi perhatian Dinas PUPR Bau-Bau untuk ditingkatkan minimal masuk kategori rusak ringan. Hamzah juga menambahkan setiap tahun Dinas PUPR Bau-Bau rutin melakukan peningkatan, pembukaan, dan pemeliharaan jalan karena merupakan salah satu infrastruktur dasar yang paling dibutuhkan untuk menunjang kegiatan masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita yang terakhir. Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Ali Darman beserta staf melakukan supervisi kesiapan perekrutan panitia pengawas pemilu Kelurahan Desa PPKD dalam rangka pemilu tahun 2024. Supervisi untuk memantau kesiapan Panwaslu Kecamatan merekrut PPKD itu menyasar antara lain Panwaslu Kecamatan Parigi, Bone Marobo, dan Panwaslu Kecamatan Tongkuno.
Ali menyampaikan dalam merekrut PPKD harus sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan undang-undang dan pedoman serta bekerja secara profesional. Dalam kesempatan itu, Ali juga menjelaskan bahwa supervisi dilaksanakan guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana kesekretariatan dalam rangka menjalankan tugas-tugas di tingkat Panwaslu Kecamatan. Pendaftaran PPKD sendiri akan dimulai dari 14 Januari 2023, di mana setiap kelurahan dan desa di Kabupaten Muna akan butuh 1 orang PPKD. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau ringkus mantan Direktur Utama BPR Batramas Bau-Bau atas dugaan tindak pidana korupsi. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau harap aktivitas masyarakat di sepanjang Jalan Bypass Waruruma Lakologo tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.